Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya F. Hoirunisa Gultom, salah satu mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru bidang studi kimia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan nasional sekaligus kita sama-sama berdiskusi. Kemudian, perjalanan pendidikan nasional ini merupakan salah satu topik pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa pendidikan di Indonesia itu mengalami perkembangan dari masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini setelah kemerdekaan. Nah, di sini peran guru itu sangat penting, yaitu mereka harus memahami bagaimana perkembangan pendidikan nasional itu, yang dimana perjalanan pendidikan nasional sejak sebelum kemerdekaan itu merupakan fondasi dari perkembangan pendidikan saat ini. Baiklah, kita mulai dari pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1536, Antonio Galvano, seorang penguasa Portugis, mendirikan sekolah seminari oleh untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi di Maluku. Jadi awalnya itu saat masa penjajahan Portugis itu di Portugis telah mendirikan beberapa sekolah seminari untuk anak-anak pemuka pribumi di Maluku. Jadi dikhususkan untuk pribumi yang ada di Maluku. Nah, inti dari pendidikan yang diberikan oleh penjajah Portugis ini adalah untuk mengembangkan agama. Agama saat itu adalah agama Katolik. Kemudian pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1607, berdirilah sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Nah, VOC ini merupakan organisasi dari Belanda ya. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca dan juga menulis. Kemudian pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. Sekolah tersebut memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang andal sehingga dapat didorong atau diadministrasikan untuk dimasukkan dalam administrasi atau pegawai gereja pemerintahan saat itu, karena yang dikembangkan adalah fokusnya pada keagamaan juga, kemudian ada juga membaca dan menulis. Selanjutnya pada tahun 1850 didirikanlah sekolah kelas pertama yang lamanya selama 5 tahun. Nah, berbeda dengan sekarang, kita tahu kan sekarang ada dasar, menengah pertama, menengah atas gitu kan. Nah, dulu itu pertama kali didirikan sekolah kelas pertama itu 5 tahun. Sekolah ini disediakan untuk anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja yang ditempatkan di kota-kota keresidenan. Kemudian pada tahun 1854 ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten. Jadi sekolah-sekolah ini didirikan oleh bupati yaitu di kabupaten-kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Itu yang sangat kita sayangi. Jadi yang menjadi belenggu saat itu adalah tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Kemudian pada tahun 1854 itu didirikan juga sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Jadi hanya terbatas ya, tidak hanya orang-orang yang terpilih atau yang menjadi kualifikasi yang bisa bersekolah di sana. Kemudian rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Jadi untuk pelajarannya belum berkembang seperti saat ini. Kemudian pada tahun 1899, KH Hashim Asy'ari, pemerkasa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU, yang mendirikan sebuah pesantren Tebu Ireng pada tahun abad ke-20. Nah, pesantren tersebut merupakan pesantren terbesar dan terpenting di Pulau Jawa. Nah, itu merupakan awal mula perkembangan khususnya sekolah yang keagamaan ya, yang berbentuk sebuah pesantren saat itu. Kemudian pada abad ke-19 didirikan sekolah kelas kedua yang lamanya minimal 4 tahun, ditempatkan di kota-kota kabupaten. Pengajaran ini lebih sederhana daripada kelas pertamanya yang 5 tahun tadi, yaitu ada membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa daerah, dan juga berbahasa Indonesia. Kemudian, pada penghujung tahun abad ke-19, Hindia Belanda memutuskan mendirikan Stovia untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Selain itu, Stovia ini berperan menjadi tempat
persemayaman para remaja-remaja pribumi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, Stovia ini ya seperti dulu itu pendidikan kedokteran ya. Di sana sudah ada awal mula perkembangan pendidikan kedokteran gitu. Kemudian pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika itu membuka sekolah istri. Jadi, zaman dulu itu memang untuk sekolah-sekolah para istri itu tidak ada gitu. Jadi, di sini merupakan awal mula sekolah istri dikembangkan, yaitu sekolah perempuan yang jumlahnya mungkin masih terbatas, yaitu hanya 20 orang. Pada tahun-tahun berikutnya, di beberapa wilayah Pasundan bermunculanlah beberapa sekolah istri lagi gitu. Jadi sekolah istri pertama yang dikembangkan oleh Dewi Sartika ternyata berkembang terutama yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika saat itu. Nah, kemudian setelah Dewi Sartika ternyata ada lagi pahlawan perempuan yang waktu itu menjunjung tinggi emansipasi wanita. Jadi bukan hanya kaum laki-laki saja yang pantas untuk mendapatkan pendidikan, ternyata kaum wanita juga pantas dan layak. Kemudian Kartika di situ saat itu membuka sekolah gadis di Jepara ya, karena waktu itu dia mengembangkan pendidikan di Jepara, jadi dia mengembangkan pendidikan gadis di Jepara pada tahun 1903, kemudian membuka sekolah di Rembang. Nah, Kartini ini berjuang untuk melepaskan kaum wanita dari belenggu adat istiadat yang dulunya mindset para masyarakat adalah para wanita-wanita itu tidak perlu pendidikan, tidak memerlukan pendidikan karena pada ujungnya mereka hanya menjadi seorang istri yang diharapkan bisa cakap dalam bekerja di rumah tangga gitu. Tapi belenggu-belenggu tersebut disingkirkan oleh Kartini. Kartini berjuang untuk melepaskan belenggu tersebut gitu. Kemudian tujuannya yaitu untuk dapat meningkatkan kedudukan dan derajat wanita. Nah, itu yang kita sebut sebagai emansipasi wanita. Kemudian pada Mei 1906, percobaan sekolah desa dimulai di 4 kabupaten, yaitu di Priangan, Cirebon, Kedu, dan Kediri. Nah, sekolah desa ini dapat berfungsi sebagai salah satu upaya mengatasi merosotnya kemakmuran Bumi Putra yang memberantas buta huruf khususnya. Jadi, karena saat itu banyak sekolah-sekolah yang hanya dikembangkan di kabupaten-kabupaten, ternyata setelah dikembangkan sekolah-sekolah desa di beberapa tempat, yaitu khususnya di tempat-tempat kabupaten di keempat kabupaten ini, itu ya tujuannya untuk mengatasi pemerosotan yang beberapa pendistribusian anak-anak yang tidak mengenal huruf, pendistribusi anak-anak yang yang awalnya tidak bisa membaca, tidak mengenal huruf menjadi bisa gitu. Kemudian pada tahun 1912 itu ada seorang tokoh yang bernama Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi Islam juga setelah NU di Yogyakarta. Melalui perkumpulan ini Ahmad Dahlan mengajarkan pendidikan Islam secara modern sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi keunggulan dari organisasi atau sekolah Muhammadiyah ini dia tidak lagi mengajarkan masyarakat saat itu tentang bagaimana membaca, menulis, berhitung, bukan hanya sekedar itu, tetapi juga mengenalkan pendidikan modern, yaitu seperti ilmu-ilmu luar angkasa, ilmu-ilmu astronomi yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya pada tahun 1922, nah di sini merupakan salah satu pendidikan yang sangat yang sangat berperan gitu dahulu sebagai pondasi pendidikan saat ini, yaitu terciptanya Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa ini hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Jadi karena dahulu pendidikan kita sekolah itu seperti terkekang gitu, nah Taman Siswa ini diberikan untuk orang-orang yang merasa masih terbelenggu dan belum bebas gitu. Berjalannya waktu juga menghantarkan berdirinya perguruan-perguruan tinggi Taman Siswa di seluruh kepulauan Indonesia. Jadi dengan adanya Taman Siswa ini berkembanglah perguruan-perguruan yang kita sebut perguruan tinggi. Nah, dulu namanya kan masih taman gitu. Taman itu maksudnya seperti sebuah tempat untuk belajar yang menyenangkan dan tidak mengekang para pelajar-pelajarnya gitu.
Jadi setelah berkembang di beberapa kepulauan di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, kemudian Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku, Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang pelopor pendiri dari Taman Siswa ini. Makanya Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Kemudian perkumpulan saat itu pada tahun 1937 perkumpulan Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta, yaitu didirikannya suatu jenis sekolah baru yang dinamakan Inham Samulo. Sekolah itu adalah yang pertama kali yang memberikan pengajaran lanjutan dengan memakai bahasa daerah, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa pengantar. Nah, setelah kita membahas tentang pendidikan Indonesia sebelum masa-masa kemerdekaan, nah kita masuk pada perjalanan pendidikan Indonesia setelah. Nah, pada tahun 1945 sampai 50, pendidikan adalah pendidikan masa perjuangan ya saat itu karena Indonesia baru merdeka. Ciri-ciri utama pada periode ini terdapat semacam dualisme pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran yang berlangsung di daerah-daerah negara federal yang dikuasai oleh Belanda gitu. Sedangkan pendidikan lain itu langsung dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia itu sendiri. Jadi sebenarnya saat itu Indonesia telah merdeka, tetapi dalam bidang pendidikannya belum sepenuhnya merdeka sampai 1950. Pada tahun 1959 itu telah ada dibentuk Madrasah Sanawiyah 3 tahun. Nah, itu Madrasah Sanawiyah itu sejenjang dengan sekolah menengah pertama saat ini ya. Pada tahun 1966, mulailah dibuka pendidikan khusus perempuan dengan menawarkan model pendidikan. Nah, masa Orde Lama diawali dengan pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa itu, pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang telah diterapkan dahulu oleh Belanda, Jepang, dan juga, nah ini terutama untuk Jepang ya, karena Jepang waktu itu mengembangkan suatu pendidikan yang menghususkan pelajar-pelajarnya untuk siap dalam berperang. Jadi, pendidikan yang dikembangkan oleh penjajah Jepang saat itu bukan pendidikan yang sebenarnya. Mereka hanya menginginkan masyarakat Indonesia itu sebagai orang-orang yang tangguh dalam berperang gitu, atau mempersiapkan peperangan. Pada masa itu, bahasa pengantar atau bahasa yang digunakan adalah bahasa pengantar dan bahasa Indonesia. Media pembelajaran pada masa itu menggunakan buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda dan dalam bahasa Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman Jepang. Kemudian pada tahun 1968 sampai 1998 itu merupakan pendidikan yang berkembang pada masa Orde Baru. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan pendidikan di sana ternyata belum terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Jadi di sana belum ada otonomi pendidikan. Kemudian pada tahun 1998 ke depan dimulailah masa reformasi di sini, atau masa perubahan. Perubahan yang paling signifikan itu adalah adanya otonomi daerah, termasuk dia otonomi pendidikan. Jadi kalau kita kenal sekarang itu seperti PTNBH ya, karena sekarang sudah banyak perguruan-perguruan tinggi yang memiliki otonomi pendidikan sendiri. Pada masa ini, pendidikan memberi ruang kebebasan untuk dapat berkembang. Jadi itu dia perkembangan masa pendidikan di era reformasi. Kemudian pendidikan di Indonesia tentunya terus berkembang ya kan sampai sekarang ini. Bahkan pembebasan biaya bersekolah yang awalnya itu wajib belajar 9 tahun, itu sekarang sudah menjadi 12 tahun. Dan sampai saat ini masih terlaksana. Mudah-mudahan ke depannya juga beberapa kekurangan-kekurangan bisa diatasi atau diberdayakan oleh pemerintah Indonesia. Banyak kemajuan dalam pendidikan yang kita bisa bandingkan sangat berdampak positif atau baik dari terdahulunya atau sebelum kemerdekaan yang kita bahas sebelumnya tadi.
baik secara internal maupun eksternal. Apalagi pendidikan sekarang itu pendidikan era reformasi, pendidikan abad ke-21 dan perkembangan teknologi era reformasi 4.0. Jadi segala bentuk pendidikan itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak heran bagi kita kalau misalnya saat kita belajar di kelas sudah menggunakan beberapa teknologi-teknologi yang memadai gitu. Jadi tuntutan saat ini sebenarnya menjadi konsekuensi kita adalah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran sebaik mungkin gitu. Jangan menyia-nyiakan perkembangan yang ada. Kemudian terus mengembangkan hingga pada masa depan teknologi ini tidak lagi menjadi hal-hal yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat Indonesia, tetapi sudah merata, sudah menjadi sesuatu yang melekat gitu, yang ilmunya sudah dapat dikembangkan atau digunakan tanpa pengajaran gitu. Baiklah, mungkin sekian pembahasan kita tentang perjalanan pendidikan nasional di Indonesia yang tadi sudah kita bahas sebelum kemerdekaan, masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salah dan kurangnya saya mohon maaf karena saya di sini juga sedang belajar dan mungkin beberapa referensi saya tidak sesuai dengan faktanya atau validitasnya kurang. Saya mohon maaf. Kemudian terakhir saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.